Assalamualaikum. Salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Baik teman-teman, dalam kesempatan ini kita masih menangani. Nah, ini yang terakhir kiriman satu paket besar nih. Kiriman dari rekan kita dari wilayah Kupang. Nah, ini jadi untuk kamera yang akan kita tangani ini mempunyai masalah. Jadi shutter refleksnya itu tanpa di shutter, setelah di engkol itu langsung naik ke atas. Nah, jadi kalau kita bilang itu langsung loss ya, engkolnya tuh langsung loss, tidak ngunci. Jadi tidak bisa di shutter, jadi langsung ceklak 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 ceklak. Nah, seperti itu. Dan itu biasa terjadi pada kamera Yashica seri FX. Nah, jadi baik FX polos, FX super, baik pun FX3 Super 2000. Nah, itu penyakitnya sama semua. Dan itu ada satu bagian part yang dimana bagian dalamnya itu sudah aus. Jadi di dalamnya itu seperti ini, besi lawan plastik, dan plastiknya itu kalah. Jadi lama-lama plastiknya itu jadi aus teman-teman. Jadi seperti itu. Nanti kita akan eksekusi dan kita akan perlihatkan kepada teman-teman kerusakannya dan bagian yang rusaknya. Nah, seperti itu. Nah, namun sebelum kita eksekusi lebih jauh untuk kamera Yashica FX Super ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya, nah ini dia. Jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor bersemangat terus membuat tutorial-tutorial yang lebih seru, lebih menantang, dan lebih menginspirasi teman-teman Nusantara. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Ikuti terus keseruannya supaya nggak gagal paham. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, nah ini kita sudah mulai ngebuka ya, atau membongkar. Dan di bagian atas ini terdapat 3 buah kabel. Nah, itu nanti kita buka semua. Nah, ini kita juga buka di bagian depan dan di bagian bawah. Nanti kita akan angkat semua bodi-bodinya, baik bodi bawah dan bodi atas dan bodi depan. Nah, supaya lebih mempermudah kita untuk pengerjaannya teman-teman. Dan untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan mengikuti tutorial ini, nah jadi ya ini kerusakannya di engkol langsung kaca refleksnya itu naik teman-teman. Nah, jadi kaca refleksnya langsung naik. Nah, itu dia penyakit daripada si Yashica FX3 Super yang sedang kita tangani ini. Baik teman-teman Nusantara, nah jadi kalau misalkan teman-teman Nusantara ada kamera yang kebetulan kerusakannya sama seperti ini, untuk seri Yashica FX3 Super 2000 ini, baik dia Yashica FX3 Super, FX3 biasa, FX3 Super, FX3 Super 2000, itu semuanya sama teman-teman. Jadi kerusakannya karena aus, kemakan bagian dalamnya itu pendorong dan pengaitnya, dan cara bukanya sama, dan yang dibuka juga sama. Jadi 3 seri itu adalah seri yang sama, cuma bedanya itu di bagian mesin speednya. Nah, karena kita tidak membuka bagian speednya, jadi saya bilang itu semuanya sama seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini kita buka dulu bagian atasnya ini. Nah, nanti yang jadi PR nih teman-teman. Nah, jadi nanti saya akan beritahukan kepada teman-teman di bagian yang cukup sulit untuk pemasangannya. Dan ini sih masih mudah. Nah, ini yang saya buka ini
Nah, ini terlihat sangat mudah nih teman-teman. Di bawahnya ada per, tapi nanti waktu pemasangannya itu akan repot, dan itu kebanyakan dia punya pin daripada untuk soldernya itu patah. Karena apa? Karena dia ditekan oleh per dan harus masuk ke dalam lubang dan mengkaitkan ke mesin solder. Nah, itu cukup sedikit agak rumit. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah buka dan kita sudah sampai ke titik penyakitnya. Nah, jadi nanti kita coba tunjukkan untuk teman-teman Nusantara. Nah, ini penyakitnya ada di sini teman-teman. Nah, sebentar kita ambil. Nah, ini dia, ini yang saya tunjuk nih. Ini adalah penyakitnya di bagian ini. Nah, pendorong ini. Nah, itu sudah aus teman-teman. Nah, itu sudah aus. Nah, itu jadi tidak bisa ngunci. Jadi biasanya itu tidak bisa ngunci. Waktu kita engkol di bagian bawahnya nih, dia langsung ngejeblak. Nah, jadi dia tidak mengkait. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat kalau misalkan bongkar. Nah, pengaitnya itu tidak ngunci, jadi langsung los. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti langsung kaca refleksnya terbuka. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ini harus dengan keahlian yang cukup khusus ya teman-teman, atau keahlian khusus untuk membongkar kamera-kamera seperti ini. Oke teman-teman, ini yang sudah kita copotin, dan ini adalah komponen yang aus teman-teman. Nah, ini dia, sebentar. Mana nih nanti? Nah, ini dia. Ini komponennya teman-teman. Nah, ini komponennya yang aus. Nanti teman-teman bisa melihat ini bagaimana cara kerjanya, dan nanti teman-teman bisa selain melihat cara kerjanya, nanti akan tahu ini bagian mana yang harus dirapikan. Itu cuma dipakai karter aja teman-teman, dan itu dilancipkan lagi. Udah, cuma seperti itu aja sih. Cuma bongkarnya ini sampai seperti ini. Dan untuk sahabatku yang ada di Kupang, jadi kamera yang sedang kita tangani ini, kita melihat ada beberapa banyak baut itu tidak terpasang atau tidak ada ya. Jadi ini kita sudah cek semuanya secara keseluruhan, bahwa ini tadinya sudah pernah dibengkelin, tapi saya juga nggak tahu dibengkelinnya di mana. Sampai bautnya itu ada sekitar 7 baut yang tidak terpasang di bagian dalamnya nih teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi bautnya juga buat apa disimpan gitu kan. Nah, oke teman-teman, ini sudah kita cek secara manual sebelum kita pasang ke bagian dalamnya. Nah, ini mau teman-teman nih, sudah nyangkol nih. Nah, nanti teman-teman seperti ini, itu lihat cara kerjanya daripada si tuas-tuasnya. Nanti teman-teman tahu akan tidak nyangkut. Jadi waktu diengkol, nah itu yang tadi kita dorong yang ketiga itu langsung lari teman-teman. Nah, ini sudah rapi. Kita akan rakit lagi nih teman-teman, body-bodinya semua, rangkaian-rangkaiannya. Nah, ini juga kayaknya ada bagian yang jatuh tanpa sengaja nih, tapi nanti kita akan pasang. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita akan rapikan pelan-pelan, jangan sampai kabelnya putus. Babnya kalau yang seperti ini, kalau misalkan kabelnya putus nih teman-teman nih, aduh repot banget dah. Itu pasti putusnya langsung di ujung. Nanti kita kalau cari ini larinya kemana, nah itu akan pusing lagi. Jadi kalau nggak punya kanibalan atau satu kamera yang kerjanya baik untuk melihat ini kabelnya lari kemana. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman nih, ini per yang tadi kita bilang ya. Nah, ini per yang tadi kita bilang. Jadi ini cukup ruwet, gelimet, sukar, susah gitu. Nah, itu dimasukin ke dalamnya. Nah, setelah masuk itu kita putar pelan-pelan sehingga jarum di bagian tengah di tangan kanan saya tuh yang saya masukin. Nah, itu dia masuk ke dalam, dan itu nanti ngangkat switch shutter. Nah, itu dia. Jadi yang agak ribetnya di situ biasanya terjadi itu patah. Nah, ini kita tahan dan kita masukkan dia punya pengaturan shutter speednya. Dan untuk membuka ini teman-teman, speednya harus dipastikan dalam posisi boop. Nah, supaya lebih gampang posisinya boop. Nah, nanti waktu kita masukkan itu jatuh di boop lagi, jadi nggak terlalu repot.
Nah oke, ini udah rapi, tinggal kita pasang motherboardnya. Ini motherboard ini berfungsi untuk lab meter teman-teman. Jadi kalau LM-nya itu baik, kalau ini sih jarang sekali ya rusak ya si motherboardnya ini, kecuali kena air atau kecebur atau ketumpahan air. Nah itu baru bisa rusak, kalau enggak jarang sekali rusak. Terus yang kedua, kalau misalkan pun rusak itu belum sampai situ. Yang biasanya itu aliran kabel-kabelnya dari baterai ke atas itu yang biasanya sudah porosi. Jadi tembaga di bagian dalam kabelnya itu sudah tidak bisa mengalirkan strum. Oke teman-teman, ini sebelum kita rakit semua, dan ini kita akan coba terlebih dahulu engkol dan solder. Engkol solder. Nah ini nanti akan ketahuan. Nah ini tadi nih, ini perasaan tadi ada yang jatuh nih teman-teman nih. Nih saya mau amatin dulu, kok ini apa namanya sudah diengkol tapi kok nggak bisa jepret. Nah ini kayaknya ada yang hilang nih teman-teman nih. Nah tadi ada yang loncat nih. Ini sih sebenarnya nggak bisa loncat kalau nggak ini. Oh ini dia teman-teman. Ini per ini nih. Per ini kalau saya lihat ini pernya bukan orisinil nih teman-teman nih. Ini bikinan nih teman-teman. Jadi si pernya itu sudah tidak orisinal. Nah ini udah kita pasang dan tendangannya sudah mau semua. Kita tes sebelum pemasangan lebih lanjut lagi teman-temannya. Nah ini sudah mau berjalan dengan baik. Nah kita tinggal tutup aja semuanya, casing-casingnya kita rapikan, baik bodi depan, atas dan bodi bawah. Oke teman-teman Nusantara, untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek, boleh nanti langsung mampir ke lokasi. Nanti apa yang akan kita bantu untuk memperbaiki baik itu kamera maupun lensanya. Dan untuk teman-teman yang ada di luar Jabodetabek, nggak usah berkecil hati. Nah nanti bisa kirim-kirim dari semua agen pengiriman. Nanti kita akan berikan alamatnya nanti di kolom komentar teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi untuk kamera yang kita tangani ini adalah salah satu penggemar viewers kita nih dari Kupang. Nah ini apa namanya penggemar setia. Nah jadi sudah apa namanya kebetulan kameranya rusak beberapa banyak, terus dikirim. Jadi beberapa tutorial saya bikin emang ini dikirim dari Kupang, dan beliau sendiri yang konfirmasi melalui komen di konten. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini sudah selesai semua ya. Nanti tinggal kita rapikan saja. Dan seperti yang tadi kita ulas, jadi untuk teman-teman yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek, bisa langsung mampir ke lokasi kita. Kita ada di Jakarta Pusat. Dan untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek, nggak usah berkecil hati, nanti bisa kirim-kirim. Dan alamatnya nanti kita bisa berikan di kolom komentar. Dan untuk teman-teman Nusantara pun yang punya keluhan-keluhan, baik lensa, baik bodi, nanti boleh kita bahas di kolom komentar. Nanti apa yang akan kita lakukan atau akan kita bantu untuk memperbaikinya. Nah seperti itu teman-teman. Di sini kita menangani semua jenis kamera nih teman-teman. Jadi dari kamera manual itu dari point shoot, ring finder, SRL, TRL, baik bodi maupun lensa, dari semua jenis kamera, tipe dan kerusakan. Nanti kita bisa konfirmasi terlebih dahulu di kolom komentar. Nah seperti itu. Dan juga untuk kamera Digicam, itu semua kamera Digicam nanti kita akan bantu dari semua merek, tipe dan kerusakan. Tapi kalau Digicam itu biasanya kerusakannya cuma ada di bagian lensa, yaitu kalau fotonya siang hari atau ada cahaya lebih terang, itu gambarnya akan bergaris. Nah itu kebanyakan kerusakan daripada kamera-kamera Digicam. Nah seperti itu. Terus tutup baterainya patah, terus LCD-nya fignet atau mengkerut. Nah itu nanti kita bisa bantu. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Dan untuk kamera mirrorless-nya, semua tipe kamera mirrorless baik bodi maupun lensa nanti kita akan bantu. Lensa original pabrikan maupun lensa Ford nih teman-teman.
Jadi semua kita akan bantu ya. Nanti teman-teman bisa chatting-chatting di kolom komentar kita. Dan untuk DSLR-nya kita menangani cuma Nikon dan Canon saja. Jadi selebihnya kita nggak menangani. Dan juga tidak menangani gimbal dan GoPro. Kita tidak menangani gimbal dan GoPro karena kita fokus di kamera-kamera saja teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah selesai semua kita rakit. Dan ini sudah berjalan dengan baik. Nanti kita akan tes lagi untuk shutternya. Mudah-mudahan ini tidak tidak error lagi ya, tidak rusak lagi. Dan ini mudah-mudahan yang sudah ini bertahan kalau dipakai setiap hari aja ini, dipakai foto untuk setiap hari sampai 2 tahun setengah ini masih bisa berjalan dengan baik. Oke teman-teman, ini sebentar lagi selesai. Komponen-komponennya kita pasang semua dan nanti kita akan tes lagi perbaikan kita pada kali ini untuk kamera Yashica FX3 Super ini. Dan tadi di awal kan nggak bisa di shutter, pas di engkol langsung jeblak. Nah ini kita sudah perbaiki. Tadi sebelum kita rakit semua juga kita sudah coba fungsinya sudah oke. Nah setelah kita rakit semua mudah-mudahan terus masih oke dan sampai nanti dikirim kembali ke lokasi Kupang tetap masih berjalan dengan baik. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ilmu dunia fotografi. Sampai di sini terima kasih dan wassalam.